Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin punya kerinduan untuk merasakan suasana doa seperti saat Yesus berdoa kepada Bapanya. Setelah menyiapkan batin para muridnya atau langkah awal dalam memulai doa, yakni dengan memberi kesadaran bahwa berdoa adalah suatu kedekatan antara seorang anak dengan Bapanya, atau suatu percakapan dua pribadi, Yesus menambahkan bahwa masuk dalam suasana doa adalah juga suatu anugerah, suatu pemberian dari Allah. Oleh karena itu, setelah mengajarkan doa Bapa Kami, Yesus menambahkan kepada para muridnya agar tidak malu-malu untuk meminta kepada Allah anugerah tersebut. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian nasihat Yesus kepada para muridnya setelah mengajarkan doa Bapa Kami kepada para muridnya yang meminta Yesus mengajar mereka berdoa. Yesus menyadari bahwa tidaklah mudah untuk terus-menerus setia dalam doa, apalagi segera bisa merasakan dan masuk dalam kedalaman doa. Memanggil Allah sebagai Bapa adalah suatu permulaan yang membuka cara pandang kita terhadap Allah. Allah bukanlah pribadi yang jauh yang tidak bisa didekati. Sebaliknya, Allah adalah seorang Bapa, seperti pribadi orang tua dalam kehidupan yang selalu ingin dekat dengan anak-anaknya, memberi perhatian dan petuah-petuah, mendengarkan kisah perjalanan, serta selalu memberi yang terbaik. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga." Pandangan dasar bahwa Allah adalah Bapa membawa kita berani berjumpa dengan Allah. Ini adalah suatu tindakan aktif kita sebagai anak. Tindakan aktif ini tidak serta-merta membuat seseorang bisa langsung masuk ke dalam kedalaman doa. Keadaan ini membuat seseorang bisa putus asa dan merasa bosan untuk terus bertekun dalam doa. Kadang keadaan ini tidak bisa diterima dan menyebabkan orang mau berhenti. Karena itu, Yesus memberi nasihat untuk meminta penerangan Roh Kudus agar bisa menerima dan mengerti mengapa kedalaman doa tidak kunjung dirasakan. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Roh Kudus akan mendampingi jalan-jalan doa dan pada akhirnya akan menemukan kedalaman doa seperti yang para murid saksikan dalam diri Yesus saat ia berdoa. Akan tetapi terkadang doa yang kita panjatkan bukanlah permohonan akan Roh Kudus, tetapi permohonan-permohonan yang begitu banyak dan isinya adalah apa-apa yang kita butuhkan dalam memenuhi standar kehidupan yang sukses, sebagaimana ukuran hidup yang banyak dipahami orang di dunia, seperti mendapat pekerjaan yang layak, studi yang berhasil, dan lain-lain. Permintaan-permintaan ini tidaklah keliru. Namun, dengan meminta Roh Kudus, kita pada akhirnya bisa juga mengerti dan menerima jika permohonan-permohonan itu tidak kunjung dikabulkan. Dengan bantuan Roh Kudus yang kita minta dalam doa, kita akan selalu diteguhkan bahwa Bapa akan selalu memberi yang baik seturut kehendaknya, bukan seturut pandangan dan kehendakku yang terbatas. Tuhan memberkati.